Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bang Bara di podcast PKS Pondok Aren Refresh. Kali ini kita kedatangan caleg termuda PKS Pondok Aren, Dapil 5 Kecamatan Pondok Aren untuk DPRD Kota Tangerang Selatan. Beliau adalah Muhammad Hanif Mubarak, atau yang biasa kita kenal dengan Bang Hanif. Assalamualaikum Bang Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bang? Alhamdulillah. Luar biasa ini. Caleg termuda bener ya Bang ya? Iya, bisa dibilang begitu. Umurnya berapa sih nih kalau boleh tahu? Tebak kira-kira umur berapa Bang? Berapa? 30? Iya, kenal kan kita. Seumuran kita. Ya, seumuran sama Bang kita. Alhamdulillah. 30 nih. Caleg termuda di PKS Pondok Aren. Oke, alhamdulillah. Sehat Bang Hanif nih ya. Alhamdulillah, luar biasa. Aktivitas lagi apa sih nih selain ya sibuk caleg gini ya? Oke, aktivitas alhamdulillah kita kalau yang biasa kita kenal kerennya sih social planner ya. Oke, social Jadi planner. kita punya mendirikan gerakan yang kemudian jadi perusahaan, namanya adalah Tangerang Selatan Digital Native ya. Oke. Gitu Bang Bara. Oke, jadi ini seorang pengusaha muda. Boleh Bang Hanif disapa-sapa dulu? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, warga pondok kalian semua, kenalkan nama saya Muhammad Hanif Mubarak, biasa dipanggil Hanif. Kebetulan 2024 ini diamanahi oleh Partai Keadilan Sejahtera menjadi salah satu calon anggota legislatif. Oke. Ya, seperti yang sudah dibilang tadi, yang termuda yang ada di Pondok Aren dari PKS. Oke, alhamdulillah. Udah berkeluarga Bang? Alhamdulillah. Udah berkeluarga ya? Alhamdulillah sudah berkeluarga, 2 anak, 1 istri. Oke. Alhamdulillah ya. Oke, Bang Hanif, boleh nggak sih kita nih pengen tahu ya sejarah dicalonkan, kan begitu kalau di PKS ya? Ya. Dicalonkan ya Bang Hanif untuk menjadi salah satu caleg. Oke. Seperti yang tadi Bang Bara sudah bilang ya, kultur di PKS itu tidak ada namanya mencalonkan diri. Oke. Itu juga berlaku untuk saya. Saya tidak mencalonkan diri, tiba-tiba nama masuk. Ya, Oke. jadi ceritanya, saya tuh lama sebenarnya nggak di Pondok Aren gitu ya. Lama nggak di Pondok Aren. Walaupun dari kecil di Pondok Aren, tapi seringnya adalah aktivitas di luar Pondok Aren justru. SMP di Bogor. Pesantren. Ya, pesantren di Bogor. Kemudian orang tua sempat ke Makassar selama 3 tahun. Kemudian balik lagi ke Pondok Aren. SMA juga bukan di sekitar Pondok Aren. Oke. SMA di SMN 2 Kota Tangerang Selatan. Oke. Ya, di Cisauk ya. Jadi aktivitas lebih banyak tidak di Pondok Aren sebenarnya. Lanjut kuliah di Jakarta. Oke. Lanjut kuliah di Jakarta. Jurusan apa Bang? Jurusannya ekonomi. Jadi saya sarjana ekonomi, konsentrasi accounting, ya, audit ya. Itu di Trisakti School of Management. Nah, alhamdulillah dapat beasiswa S1. Kemudian lanjut S2. Walaupun belum selesai, tapi S2 saya di Malaysia, di International Islamic University of Malaysia. Jurusan Master of Economics. Oke. Ekonomi ya. Oke Bang. Terus 2019-20 itu karena satu dan berbagai hal, termasuk salah satunya COVID ya, menjelang COVID itu belum selesai di Malaysia, kita pulang ke Indonesia. Dilalah sampai Indonesia, dipanggil lah oleh PKS, ditunjuk menjadi ketua ranting
Oke, itu Depra ya. Iya, ketua ranting di Kelurahan Pondok Aren. Kelurahan Pondok Aren. Ya, dari situlah karir politiknya ceritanya mah begitu gitu. Oke, Jadi alhamdulillah. berlanjut di ketua DPR, kemudian sempat menjabat sebagai salah satu ketua bidang kepemudaan di DPW. Oke. Di bawah kepemudaan itu ada bidang namanya bidang minat, bakat, dan wirausaha. Oke. Di Oh, DPW. DPW itu di PKS-nya itu setara dengan provinsi. Iya. DPW Banten. Oke. Baik. Ini berarti sudah menikah dan dengan aktivitas yang tadi, bagaimana sih keluarga dalam hal ini, pasangan mendukung atau tidak? Kemudian orang tua juga, Bang. Oke. Kultur di PKS sekali lagi tidak ada yang namanya mencalonkan diri. Ya, sehingga tentu saya bukan keluarga politisi, ya. Ayah di swasta, ibu rumah tangga. Di keluarga besar belum ada yang menjadi politisi. Ya, artinya walaupun sempat mertua tapi tahun 2014 ya. Jadi kaget lah, keluarga kaget. Ya, kita tahu biaya politik di Indonesia tidak murah ya. Keluarga kaget, tapi di PKS ketika sudah diberikan amanah, ya mau tidak mau kita jalankan sebaik yang kita bisa, semampu yang kita bisa. Akhirnya ya keluarga pada akhirnya mendukung, pada akhirnya mensupport, pada akhirnya memberikan dukungan, meskipun di awal terjadi banyak diskusi yang cukup panjang. Wah. Dan yang alot begitu. Luar biasa. Gitu. Kultur diskusi sudah terbangun Iya, di keluarga. Oke. kultur diskusi. Alhamdulillah. Ikhlas nih, Bang. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Ikhlas itu kan kita berlatih ya. Oke. Kita coba, kita paksakan ikhlas. Iya. Oke. Kemudian nomor urut berapa sih, Bang? Nomor urut 10. Nomor urut 10. 10. Oke. Biasanya, Bang, kalau di masyarakat itu kan ya kalau 5, 6 dan seterusnya sampai 11 nih ya. Nomor urut gitu ya. Biasanya ini jauh nomor urutnya gitu. Itu ngaruh nggak sih, Bang? Bagi Bang Hanif ya. Untuk masyarakat memilih itu nomor urut punya pengaruh apa enggak? Oke. Tentu nomor urut sedikit banyak pasti berpengaruh. Adalah pengaruhnya. Pasti berpengaruh. Sedikit atau banyak ya. Kemudahan bersosialisasi salah satunya ya, kan lebih gampang pilih yang paling atas atau pilih yang paling bawah, kelar kan. Tapi kalau di tengah-tengah nomor 10 10 terus bawah nih kayaknya. Habis 10 11. iya, Selesai. 11. Nah, akan tetapi dengan sistem proporsional terbuka, sebenarnya nomor berapapun punya kesempatan untuk Oke. duduk di anggota dewan. Ya. Peluangnya sama ya. Peluangnya sebenarnya sama. Ya. Tinggal masalah takdir yang pertama ya. Dan takdir memang harus kita usahakan. Dan saya melihat, karena saya tipenya mikirnya agak panjang gitu. Di usia saya 30 tahun, ya, karir saya di politik ini baru dimulai. Karir politik saya baru dimulai. Saya jadikan ini sebagai ajang untuk belajar, ya, karena menjadi politisi itu pada dasarnya adalah menjadi apa ya istilahnya ya, kalau ada istilah saya pernah ada istilah dapat itu, leiden is legend atau apa gitu ya, memimpin itu adalah menderita gitu ya, karena Ya, memang pasti banyak pengorbanan. iya, pasti banyak pengorbanan seperti itu. Itu yang sebenarnya sudah disadari dari awal. Bukan suatu hal yang mudah ya menjadi calon anggota legislatif, apalagi nanti ketika sudah jadi anggota legislatif juga suatu hal yang berat. Amanah itu kan sebenarnya sejatinya adalah berat kan, bukan sebuah kenikmatan sebenarnya.
begitu. Oke bang. Jadi strategi apa bang? Kalau dikatakan masih muda nih, ada yang mengatakan muda itu minim pengalaman gitu. Ya. Lalu strategi apa yang Bang Hanif bangun jika boleh dibuka dan bukan sebagai rahasia? Ya. Kalau rahasia kan nggak boleh gitu kan. Ini kalau boleh gitu. Strategi apa? Atau apa yang sudah Bang Hanif lakukan? Oke. Yang jelas kalau kita menuntut anak muda atau kita bertanya ke anak muda apa yang sudah kamu lakukan adalah sebuah kebodohan. Kebodohan. Ya. Saya bodoh barusan ini. Artinya ketika berjumpa dengan anak muda, kita harusnya tidak bertanya apa yang sudah Anda lakukan. Oke. Karena yang harusnya anak muda pikirkan adalah apa yang akan Anda lakukan. apa yang akan Anda lakukan? Bukan apa yang sudah Anda lakukan. Oke. Ya. Terus saya ralat. Apa yang Bang Hanif akan lakukan? Oke. Kemewahan yang anak muda tidak miliki adalah kita tidak punya atau belum punya banyak rekam jejak untuk kita tunjukkan. Oke. Ya, kita belum punya banyak rekam jejak untuk kita tunjukkan. Tapi coba kita bayangkan ya. Yang paling memahami apa yang dibutuhkan oleh anak muda sebenarnya kan adalah anak muda itu sendiri. Ya. Dari calon-calon yang ada, ya, rata-rata usianya sudah 40 ke atas. Tentu dengan demografi pemilih di 2024 adalah 56% adalah pemilih muda, ya, generasi milenial dan generasi Z. Saya yakin bahwa caleg muda, caleg milenial itu mempunyai competitive advantage yang tidak dimiliki oleh caleg yang usianya lebih tua. Karena kita yang memahami apa yang diinginkan. Nah, banyak orang tua yang bingung, anak saya sebenarnya mau ngapain sih? Komunikasi antara generasi itu kadang ada gap ya. Ada gap sehingga saya hadir dengan membawa program-program yang belum pernah mungkin ya dilakukan oleh caleg lain. Salah satunya adalah tahun 2020 saya mendirikan gerakan ya yang sudah saya ceritakan tadi, Tangerang Selatan Digital Native ya. Oke. Tangerang Selatan Digital Native ini adalah sebuah organisasi yang akhirnya menjadi perusahaan bergerak di bidang sosial, bisnis sosial. Kita mengumpulkan anak-anak muda untuk dididik di digital marketing, ya, untuk kemudian mendapatkan manfaat keuangan lah dari dunia digital. Yang itu banyak yang tidak dipahami oleh generasi sebelum kita. Kemudian saya juga memanfaatkan strategi udara ya, TikTok, Instagram, Facebook, paid advertising. Website ada bang? Website ada. Oke, website itu mungkin boleh dikasih tahu nih bang. Biar enak kenal, tinggal klik aja. Oke. Teman-teman bisa kunjungi banghanif.com. 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 Website saya di situ, profil sudah ada, program-program yang sudah dilakukan ada. Wah, Gitu. enak ya. Tinggal baca aja. Iya, Literasi. Oke bang. Itu sebelum ada isu-isu mau dijadikan caleg ya, sudah ada program tadi. Oh ya, sudah ada program tadi. Oke, artinya memang tulus untuk membantu masyarakat sekitar. Atau gimana? Ya, sebenarnya sih nggak menyengaja ya, nggak menyengaja mengambil karir di politik ya. Tapi ada komentar yang menarik dari salah satu teman baik dulu ya di SMP dan SMA. Ketika saya mendeklarasikan diri sebagai calon anggota legislatif dari PKS, itu ada teman yang komentar begini, gue udah nyangka nih lu bakal masuk ke politik, dia bilang begitu. Kenapa tuh? Nah itu yang akhirnya jadi salah satu yang menguatkan ya. Orang udah nyangka nih, kenapa gitu ya. Sempat
sempat kita tanya kenapa emang. Ya dari dulu lu orangnya kritis dan vokal. Artinya ketika ada ketidaksetujuan ya Harus vokal. mengungkapkan gitu. Karena memang kerjaannya anggota legislatif ya ngomong, menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat gitu. Tidak hanya diem. Tidur. Sebagai karena Jadi modalnya- ibarat sayang-sayang kalau Bang Hanif ini nggak jadi. Gitu. Insya Allah mohon doanya. Iya. Karena bisa memvokal ya, bisa menyampaikan aspirasi, dan jika memang itu dirasa ada yang kurang baik, itu harus berani untuk mengungkapkan dan mencari solusi bareng-bareng ya Pak. Iya. Karena kultur kita sebenarnya di kita masuk ke timur ya. Kultur kita adalah banyak orang yang tahu nih, saya nggak setuju, tapi nggak berani ngomong. Oke. Ngedumel dalam hati, nggak berani mengungkapkan apa yang ini karena kita tidak menghindari konflik sebenarnya. Iya kan, kita menghindari konflik, kita tidak suka berdebat. Perbedaan pendapat itu ketika agak memanas sedikit dianggap tidak sopan. Kulturnya memang begitu. Kulturnya memang begitu. Ya, memang kita tidak bisa salahkan kultur dan budaya yang ada ya, tapi di demokrasi ya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan bersuara itu adalah hak konstitusional, sehingga orang-orang itu harus berani mengungkapkan gagasan dan tidak takut gitu. Oke. Dan dulu teman bilang begitu, katanya, gue udah yakin nih lu bakal masuk ke politik. Nah, saya tanya jawabannya kurang lebih seperti itulah. Gitu. Oke. Konstituen juga nggak sekarang tuh temannya? Kebetulan beda dapil. Atau dia juga nyalek sebenarnya? Enggak, dia Dia dicari. profesional dan sekarang sedang, kalau tidak salah sedang studi di luar negeri ya. Oke. Dan nggak satu, ada beberapa orang. Luar biasa ya. Jadi itu salah satu yang menguatkan lah. Menguatkan, betul. Gitu. Oke, alhamdulillah. Ini kalau kita lihat dari Instagramnya nih di banghanif.10 ya. Yep. Ini ada postingan dari kira-kira 5 hari yang lalu. Tulisannya jelas di sini, mengabdi nggak ambil gaji. Mengabdi nggak ambil gaji. Coba Bang dijelaskan Bang. Nggak ngambil gaji ya? Mengabdi nggak ambil gaji. Mengabdi nggak ngambil gaji. Sayang. Gimana sih, coba jelasin? Oke. Orang itu kan kebanyakan untuk mencari kekayaan itu kan dengan menjadi pejabat. Itu bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dulu sebenarnya di awal berdirinya negara Indonesia itu ditanamkan oleh the founding father kita ya. Yang saya ingat sekali kisahnya wakil presiden pertama kita, Muhammad Hatta ya. Yang sampai akhir hayatnya ditemukan sebuah iklan, dia ingin membeli suatu barang yang sampai akhir hayatnya tidak bisa terbeli. Itu ekstrim ya. Itu kisah ekstrimnya. Tapi yang sampai akhir hayat nggak terbeli. Iya, sampai akhir hayat barang itu tidak Padahal terbeli. Jabatannya, amanahnya wakil presiden. Iya, itu nilai yang ditanamkan sebenarnya oleh the founding father kita gitu ya. Jadi menjadi seorang pejabat, menjadi seorang wakil rakyat itu bukan ladang mencari kekayaan, dan jauh 14 abad sebelumnya kan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat ya yang menjadi khalifah-khalifah setelahnya. Menjadi pejabat itu bukan tempat mencari kekayaan. Nah, alhamdulillah kita juga bisnis gitu ya, sehingga saya harus mencari sekali lagi istilahnya agak teknis, competitive advantage. Apa yang bisa saya tawarkan, apa yang bisa saya jual ya, yang menjadi pembeda dari anak lain gitu ya. Alhamdulillah Bang Bara, saya tidak punya cicilan rumah
saya tidak punya cicilan mobil. Oke. Anak-anak masih kecil ya, belum perlu biaya pendidikan yang terlalu besar. Setelah saya kalkulasi, setelah saya hitung-hitung apa yang bisa saya tawarkan ke masyarakat, salah satunya yang saya simpulkan adalah saya siap tidak ngambil gaji. Catat. Ya. Nah, Gaji buat apa? gajinya itu akan kita salurkan, ya, kita akan salurkan secara transparan untuk program-program yang sudah saya janjikan. Oke. Ada beberapa program. Iya nih di slide yang sama nih Bang. Program unggulan Bang Hanif. Oke, kita ngopi dulu boleh Bang kali ya. Boleh. Bismillah. Sering juga ini kita. Alhamdulillah ada ngopi nih. Makasih dari Bang Hanif juga. Oke, program unggulan. Tadi ada kaitannya dengan gaji yang nggak diambil. Ya. Apa tuh Bang? Tugas anggota dewan itu kan ini yang versi saya ya. Oke. Itu adalah ada tugas wajib, ada tugas yang sunnah. Oke. Tugas wajib anggota dewan itu ada 3. Ya. Legislasi, anggaran, pengawasan. Oke. Ya, itu tugas wajib anggota dewan. Bikin peraturan daerah sama pemerintah daerah, membicarakan anggaran daerah untuk digunakan apa saja dengan pemerintah daerah, menyetujui, kemudian mengawasi ini benar nggak nih penggunaan anggarannya. Oke. Ya, sudah sesuai belum dengan peraturan, sudah sesuai belum dengan aspirasi masyarakat, sudah sesuai belum dengan value yang ada di kota tersebut. Itu tugas wajib. Tugas sunnahnya proposal masyarakat, ya, kontribusi terhadap masyarakat, ya kan? Ada masyarakat yang butuh modal, ada masyarakat yang minjem duit, ada masyarakat yang banyak hal yang akan datang ke rumah biasanya begitu. Nah, sebelum jadi dewan, caleg pun juga udah banyak kayaknya. iya pasti sudah banyak. Nah, apalagi ketika jadi anggota dewan kan. Nah, makanya gaji ya, akan saya alokasikan untuk menjalankan tugas-tugas sunnah tersebut. Oke. Gitu. Ini istri udah dikondisikan Bang ngomong-ngomong. Alhamdulillah. Khawatirnya tiba-tiba, kok nggak diambil gitu? Udah aman? Insya Allah. Insya Allah sebelum kita mengambil keputusan tidak mengambil gaji, tentu kita sudah diskusi dengan istri, Luar diskusi biasa. dengan keluarga, gitu. Karena support sistemnya kan keluarga ya. Kalau keluarga tidak mendukung ya akan berat. Tapi insya Allah keluarga sudah mendukung dari awal pencalonan, kemudian menyusun program, itu insya Allah keluarga terlibat dan tidak Luar biasa. keberatan ya. Gitu. Kayaknya enak kapan-kapan nih kalau kita ngobrol juga sama keluarga Bang Hanif nih ya. Ya soalnya kan sebagai caleg termuda, tadi kan memang pengalaman ya dari segi waktu juga belum banyak ya karena memang waktunya. Kemudian ternyata juga udah didiskusi sampai program-program yang akan dilakukan bareng keluarga. Ya. Gitu. Itu luar biasa ya. Oke, Bang. Kira-kira permasalahan anak muda apa sih di kacamata Bang Hanif nih? Oke. Masalah ya. Lagi nungguin gue. Oke. Ulang. Oke, Bang. Kira-kira dalam pandangan Bang Hanif sebagai tokoh muda, apa masalah utama anak muda? Masalah utama. Yes. Nggak jauh-jauh kalau anak muda itu karena di usia-usia milenial Gen Z itu kan awal-awal membangun karir biasanya ya. Oke. Ya, maka concern mereka pertama ya termasuk jadi concern kita juga adalah kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha. Itu salah satu concern yang paling besar ya. Banyak keluhan susah cari kerja dan sebagainya.
Termasuk yang akhirnya saya temukan ketika saya mendirikan Tangsel Digital Native. Ada yang lucu begini, Bang, saya udah ngelamar kerja kemana-mana nggak diterima, karena ada persyaratan yang agak aneh ya sebenarnya. Jadi pelamar kerja pertama, ya, tapi kebanyakan lowongan kerja adalah punya pengalaman. Iya. Iya kan? Kita baru lulus, kita baru lulus nih. Ironi itu ya. Itu apa ya menurut saya ya? Ya begitu dah. Aneh ya. Aneh. Iya. Kita baru lulus, baru mulai mau masuk ke dunia kerja, tapi lowongan yang tersedia kebanyakan mensyaratkan punya pengalaman 1 atau 2 tahun. Gitu. Iya. Akhirnya salah satu goal yang ada di Tangerang Selatan Digital Native adalah menjadi semacam inkubator lah, batu loncatan untuk anak-anak muda yang ada di sekitar Pondok Aren ya, sekitar tempat saya tinggal. Mereka belajar ya sambil bekerja, kita berikan uang saku, kita ajari keterampilan praktis yang diperlukan di dunia nyatanya, di dunia real seperti apa. Sambil mereka ketika nanti sudah lulus ya, tidak bekerja lagi di Tangsel Digital Native, itu mereka bisa mencantumkan sudah pernah bekerja di PT Tangerang Selatan Digital Native selama 1 tahun. Kan syaratnya sudah punya pengalaman kerja. Nah, paling tidak persyaratan administratifnya sudah terpenuhi. Iya, jadi nggak gugur saat persyaratan administratif begitu. Oke. Sip. Terima kasih Bang Hanif nih udah mikirin anak muda ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Boleh nggak sih kalau kita tanya seberapa yakin Bang Hanif nih untuk lolos atau jadi anggota dewan? 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kayak pertanyaan debat semalam. Ada perkataan seorang ilmuwan politik yang juga mempunyai pollster ya, atau lembaga survei. Abdul Fattah mengatakan haram hukumnya ya pelaku politik untuk pesimis. Haram hukumnya pelaku politik pesimis. Jadi berapapun nomornya, apapun tantangannya, di benak kita harus positif. Kita akan jadi. Oke. Ya, entah periode sekarang atau periode selanjutnya. Oke. Tetapi keyakinan seorang petarung politik itu memang harus yakin jadi. Jadi kalau gitu seyakin apa Bang? Berarti angkanya nih 8, 9, 10. 8, 9, 10. Di hati saya yakin 10. 10. Amin ya rabbal alamin. Bukan karena haram ya. Bukan. Tapi karena emang keyakinan. Iya, karena keyakinan itu kan membentuk state of mind ya. Kita harus melakukan sesuatu itu kita harus yakin ya. Meskipun tantangannya besar, tidak mudah, ketika kita melakukan ya harus dengan kondisi yang sadar sepenuhnya bahwa yang kita lakukan ini kita akan meraih hasilnya gitu. Oke Bang. Sebagai anak muda nih, apalagi yang sudah terjun di dunia politikus ya. Anak muda itu kan cenderung yang opini sih sebenarnya ya, gampang galau, baper, bawa perasaan, kemudian jadi paper, panas perasaan, dan menjadi koper, korban perasaan. Gitu. Seandainya nih, bila Bang Hanif tuh ternyata takdirnya belum tahun ini, kira-kira akan baper apa enggak? Ada istilah di politik itu jangan bawa perasaan, karena politik ini adalah pertarungan kepentingan. Jadi memang
menjadi seorang politisi itu harus tough ya, harus kuat gitu. Karena kita menanggung beban masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak berpikir hanya diri kita sendiri atau keluarga kita, tapi kepentingan masyarakat yang ada di sekitar. Kalau baper ya manusiawi mungkin adalah sedikit ya, tapi itu kan kita bisa manage ya. Kita bisa manage. Ketika tidak terpilih pun, insya Allah program-program yang sudah berjalan ya kita akan jalankan semampu kita gitu ya, dengan resource yang kita punya. Kita akan coba terus jalankan gitu. Oke Bang, terima kasih nih. Apa sih, kepo nih saya nih ya, nasihat orang tua Bang Hanif ketika Bang Hanif menerima ya pencalonan ini untuk Bang Hanif? Pengen tahu. Yang tahu ya. Kita ulik-ulik nih dari keluarganya. Ada nggak nasihat gitu dari apa panggilan nih? Bapak, Ibu, Umi, Abi, Umi. Jadi khusus ini ya Bang? Khusus untuk pas caleg ya? Ada nggak Bang tuh? Pertama kita dengar ada hadis ya, berilah jabatan jangan berikan jabatan kepada orang yang meminta. Redaksi hadis lengkapnya saya nggak terlalu ini, tapi intinya adalah ketika kita tidak meminta jabatan, kita tidak melakukan aksi ya untuk meraih jabatan itu, tapi peluang jabatan itu datang ya, itu pertama itu takdir. Artinya menjadi calon anggota legislatif dan insya Allah mungkin jadi anggota legislatif 2024-2029 itu adalah suratan takdir kan. Udah tertulis nih, Hanif tahun 2023 akan jadi caleg, Hanif tahun 2024 akan jadi anggota legislatif, kan sudah tertulis. Tinggal masalahnya kita sebesar apa keyakinan kita terhadap takdir itu kan. Ya, jadi orang tua bilang ini ada amanah datang, ya tinggal kita mau ambil atau enggak. Abi atau Umi nih Bang? Atau kedua-duanya? Kedua-duanya sih ya, kedua-duanya. Tapi kalau pertimbangan yang rasional ya tentu biasanya dari Abi ya. Tapi pertimbangan yang lebih emosional, perasaan itu dari Ibu. Tapi kombinasi keduanya kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah peluang kita untuk beramal, peluang kita untuk berkontribusi terhadap partai, peluang kita berkontribusi untuk masyarakat, peluang kita berkontribusi untuk negara. Dan tidak semua orang punya kesempatan ya. Karena hidup ini kan tentang kesempatan. Ada orang yang pengen jadi anggota dewan, nggak ada kesempatannya, boro-boro jadi caleg ya. Dia tidak punya kesempatan. Ada orang yang pengen buka usaha, tapi kesempatan itu belum datang. Nah ini ada kesempatan saya untuk berkontribusi, ada kesempatan saya untuk beramal. Kalau dilewatkan, sayang, belum tentu kesempatan itu akan datang lagi. Maka setelah pertimbangan sama orang tua, ini kesempatan, Abi sama Umi dukung, ya, dikembalikan kepada Hanif yang mau ambil atau enggak. Kalau peluang amal itu diambil, peluang kontribusi itu diambil, kita akan support. Gitu. Nah itu yang salah satu yang membulatkan tekad, membulatkan niat ya. Insya Allah saya terima amanahnya itu menjadi calon anggota legislatif. Alhamdulillah. Penting ya kita mempunyai support system itu ya. Support system sangat vital ya. Saya bersyukur tumbuh di lingkungan yang keluarga yang cukup demokratis. Ruang-ruang diskusi itu dibuka. Saya sering berdebat dengan Umi ketika ada suatu
sesuaian pendapatnya dengan Abi itu sering. Dan perdebatan-perdebatannya mungkin kalau orang yang tidak biasa melihat ya ini anak kayak kurang ajar banget sama orang tua gitu. Tapi itu menjadi hal yang bukan hal yang luar biasa gitu. Jadi kultur itu sudah dibangun. Jadi saya berani mengungkapkan pendapat itu, salah satunya adalah kultur di keluarga, didikan dari orang tua. Luar biasa. Oke Bang, nanti kan Abi dan Umi nonton nih. Oh iya. Pengen ngucapin apa sih? Kayak tali kasih. Dari tadi pertanyaan loncat. Seru soalnya. Boleh Bang. Oke. Ke Abi dulu. Ke Abi ya, oke. Langsung dua-duanya deh. Abis itu ke istri Bang. Oke. Abi Umi. Boleh Bang, sambil dilihat Abi Uminya Bang. Nanti sorot ya. Bisa. Kita hadirkan. udah Kayak talk show bener. Soalnya ini kita seumuran. Kita mau nanya aja kayak bebas aja kan. Ya. Silakan. Oke. Abi Umi. Ya. Kasih musik nanti. Oke. Hening dulu. Silakan Bang. Tentu rasa terima kasih sudah sejauh ini sudah disupport apapun keputusan yang kita ambil itu diberikan ruang sebebas-bebasnya untuk kita mengambil keputusan, ruang sebebas-bebasnya untuk kita melakukan kesalahan, sehingga sebagai anak kita tidak takut untuk melakukan kesalahan, tidak takut untuk jatuh, tidak takut untuk rugi, ya. Itu salah satunya adalah dukungan dan didikan orang tua. Salah satu nasihat yang sering atau yang paling membekas ya, itu kami nggak peduli. Bukan kami nggak peduli ya, tapi apa ya? Bukan kami tidak peduli, apa ya dibilangnya? Jadi apapun ya, kita tidak pernah menuntut, kita tidak pernah apa yang menjadi keputusan kamu nanti, kamu sudah balik, kamu sudah besar, keputusan ada di tangan kamu ya. Tapi pesannya satu, jangan tinggalin sholat. Jadi dari zaman SMA, dari zaman kuliah, itu ketika sudah malam itu atau ketika tidak pulang ke rumah ya, ketika telepon atau ketika SMS, WhatsApp itu nggak nanya kapan pulang, tapi jangan lupa sholat. Nggak pernah ditanya kapan pulang. Oke. Jangan lupa sholat, sudah sholat atau belum gitu. Jadi bersyukur diberikan kebebasan untuk mengeksplor ya, termasuk eksplor di wirausaha, gagal, bangkrut ya. Kemudian eksplor, sekarang kita coba eksplor di politik, berdarah-darah juga kan begitu. Itu berikan ruangnya tuh. Kemudian untuk istri ya, dari awal ya, ketika saya melamar istri itu, percaya nggak, saya bilang ke mertua itu, kebetulan baru lulus, baru wisuda, melamar istri itu usia 20 berapa ya, 23 20 atau 24 ya, lupa ya. Tadi dulu. Pernikahan tanggal berapa? Jangan sampai salah nih. 8 Februari 2016. 2016. Dikit lagi ulang tahun. Iya, 8 Februari 2016. Ketika saya melamar istri itu ke mertua itu saya bilang, saya baru lulus, saya tidak punya pekerjaan tetap, masih merintis usaha, tapi saya yakin bahwa semua makhluk hidup ya, termasuk anak bapak ya, yang ini ngomong seperti ini nih. Iya, ngomong redaksi kayak gitu juga. iya. Saya baru lulus,
belum punya pekerjaan tetap, tapi saya yakin bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah ya. Jadi saya akan bertanggung jawab. Nggak akan kelaparan, nggak akan kehujanan, nggak punya rumah, ya. Ketika jalan juga nggak akan, kalau saya sanggup juga nggak akan kepanasan. Itu yang saya ucapkan ke bapak mertua waktu itu. Mertua nonton ya bang? Iya, mungkin dia nggak tahu, ingat atau enggak ya. Saya ngomong gitu, cuma saya ngomong begitu ya. Redaksinya mungkin 11-12 ada perbedaan sedikit, tapi intinya begitu. Oke, luar biasa ya. Jadi banyak sekali nih ilmu yang kita dapetin. Nggak ngomongin perpolitikan doang. Ini bisa jadi inspirasi bang, buat orang tua baik yang muda ataupun orang tua yang tua atau senior. Ya. Tadi saya dapat poin itu, ternyata penting sekali menjaga semangat anak untuk bereksplorasi. Ya. Gitu, karena itu kan mereka akan berkembang sesuai dengan keinginan mereka. Gitu, dan orang tua tadi ada pengarahan itu dapat ini kita nih intinya di luar tadi pembahasan ini ya. Perpolitikan luar biasa, dan itu juga support. Oke, udah berapa menit kita nih kira-kira nih ya? 45 ya, siap, sebentar lagi nih. Oke bang, kalau gitu apa pesan untuk anak muda? Pesan anak muda, silakan bang. Banyak orang bilang 2045 itu Indonesia emas. Oke. Ya, cuma ada anekdot, ini mau jadi Indonesia emas atau Indonesia cemas? Oke. Indonesia cemas gitu ya. Setiap ada momen perubahan antar generasi, ini saya menganggap 2024 ini adalah momen antara perpindahan atau momen mulainya pergantian generasi di politik Indonesia. Untuk pertama kalinya di politik di atas 50% adalah pemilih muda. Yang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, di atas 50 ya? Iya, di atas 50. Saya lupa nggak tepatnya, tapi sekitar 56% atau ya, atau berapa, tapi di atas 50% bahwa pemilih mayoritas adalah pemilih muda. Dan kita menghadapi tantangan yang mungkin tidak dialami oleh generasi sebelum kita. Kalau dulu ada istilah globalisasi, sekarang ada istilah baru deglobalisasi. Setelah ada isu COVID dan sebagainya, sehingga tantangan-tantangan generasi muda ke depan untuk mencapai Indonesia emas ini tidak mudah. Bagaimana kita tidak pernah menyangka adanya COVID, sehingga merubah semua bentuk usaha, bentuk pekerjaan, ada penyesuaian-penyesuaian. Dan itu terjadi di generasi kita. Generasi milenial dan generasi Z ini adalah yang akan menentukan nanti Indonesia akan menjadi Indonesia emas atau Indonesia cemas. Nah, salah satu hal yang menentukan adalah keputusan-keputusan politik yang diambil oleh pemerintah. Oke. Yang paling mengetahui kebutuhan dan keinginan kita adalah kita. Orang tua hanya bisa berasumsi anaknya mau ini, ya kan? Tapi yang mengetahui benar-benar adalah kita sendiri. Tentu kita tidak mengesampingkan wisdom yang generasi orang tua kita miliki, tapi kalau kata Ali radhiyallahu anhu, itu kan didiklah anak sesuai dengan zamannya. 2045 itu adalah zaman kita. 2045 itu kan 20 tahun lagi ya, kurang lebih ya. Ya kan usia kita 40 sampai 50. Itu zaman kita sedang ada di puncak karir.
Matang-matangnya ya. Matang-matangnya 40-50. Sehingga dari sekarang harus kita gunakan semua kesempatan yang ada. Ya, kesempatan untuk pendidikan, kesempatan untuk berkarir, kesempatan untuk mengeksplor, berusaha. Ya. Nah, 2024 ini momen kesempatan anak muda mengambil posisi, menentukan arah, ya. Karena yang mengambil kebijakan kan pemerintah. Yang mengambil kebijakan adalah keputusan-keputusan politik. Nah, makanya anak muda itu harus ya wajib memberikan suaranya untuk memastikan bahwa Indonesia menjadi Indonesia emas. Jangan sampai nanti kita kecewa bahwa ini bukan pilihan kita jadi begini. Kan banyak ada anak-anak yang merasa salah jurusan. Ya kan? Salah jurusan. Itu common lah terjadi di kita gitu ya. Salah jurusan karena jurusannya adalah ngikutin kata orang tua gitu ya. Nah, ini adalah saatnya kita memilih dengan penuh kesadaran, dengan penuh rasionalitas bahwa yang paling paham akan kebutuhan kita, akan masalah kita adalah kita sendiri. Maka kita harus menentukan siapa yang akan kita pilih, siapa yang akan kita berikan amanah untuk menjadi patron atau untuk mengambil keputusan politik untuk kita di 2045 hasilnya seperti itu. Jadi ini pertaruhan besar sebenarnya di 2024 ini. Bagaimana keputusan politik yang ada di tiap individu itu membawa efek yang besar untuk